Tribuners, ketemu lagi dengan saya, Ocha Adin, produser video Tribun Timur. Setiap malam sampai malam-malam selanjutnya, kita akan selalu ketemu untuk mendengarkan review dari para penanggung jawab halaman Tribun Timur untuk edisi besok 22 Agustus 2020. Apa yang mereka bikin dan muat untuk para pembaca? Ayo kita sama-sama. Kakak Ripe. Hai Kakak Ocha. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah ini tadi? Iya dong. Tadi kan kita Ada apa ini Kak Ocha? Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi Kakak Arif apa yang mau disampaikan Super Bowl kita yang menarik? Iya dong. Jadi Tribuners, Ya. jangan lupa besok untuk tampilan Super Bowl harian Tribun Timur edisi Sabtu 22 Agustus ya, itu ada preview final Liga Champion. Tahu nggak? Liga Champion sudah masuk babak final kan? Ya, yang mempertemukan antara Paris Saint-Germain melawan Bayern Munchen. Nah, ini Tribun Timur khusus di halaman Super Bowl mengulas kekuatan dari kedua tim, Bayern Munchen dan PSG. Jadi jangan lewatkan ulasan itu. Kelemahan, kekuatan kedua tim, dan tentunya adalah pemain-pemain andalan Kak Ocha. Siapa itu kita pemain andalan, Pak? Kalau di PSG kan ada Neymar. Weh, andalanku itu. Iya. Kemudian di apa lagi? Bayern Munchen ada Manuel Neuer. Iya, andalanku juga berarti dua. Iya. Ada juga di situ Thiago Alcantara juga ada di situ. Makanya simak kekuatan-kekuatan dan prediksi-prediksi dahsyat dari final Liga Champion 2020. Saksikan, jangan lupa baca selengkapnya di Super Bowl Tribun Timur. Kami ke apa itu kita baca? Hai Tribuners, ketemu lagi dengan saya Kakak Mike, editor EDS Ekonomi dan Bisnis dan juga PSM Makassar. Untuk edisi Sabtu besok kita ada beberapa berita menarik. Yang pertama ingin saya bahas itu dari PSM Makassar dulu ya Tribuners ya. Jadi untuk besok ini ada berita menarik dari Akademi PSM yang berada di Mamuju. Jadi akademi yang dibina oleh Febrianto Wijaya, mantan pemain PSM ini telah menyiapkan 12 pemain untuk mengisi slot di tim senior. Nantinya ke-12 pemain ini akan menjadi pilihan dari pelatih untuk mengisi slot-slot di list yang akan diturunkan di tiap pertandingan, mengingat regulasi mewajibkan setiap tim menyertakan 2 pemain muda di tiap pertandingan. Terus berita yang lainnya ini ada dari reaksi dari beberapa pengamat sepak bola terhadap rencana PSSI yang ingin melakukan naturalisasi terhadap 5 pemain asal Brazil. Ini mendapatkan reaksi keras dari sejumlah pengamat termasuk tokoh sepak bola nasional Andi Darussalam Stabosala. Jadi mantan Ketua Badan Liga Indonesia ini menyebutkan bahwasanya rencana PSSI yang ingin melakukan naturalisasi terhadap 5 pemain Brasil ini sungguh-sungguh sangat keliru karena bisa menyebabkan hancurnya mimpi para pemain muda lokal kita yang selama ini sudah sering berlatih keras untuk bisa menembus timnas Under 20 yang akan bertanding di Piala Dunia 2021 tahun depan. Seperti apa detailnya? Baca harian Tribun Timur besok ya Tribuners ya. Terima kasih Kakak Ike. Mako. Kakak Ca. Terlalu banyak yang setting. Halo pemoca, halo Tribuners.
politik kembali hadir menemani pembaca besok berbagai berita aktual terkait perkembangan politik di Sulawesi Selatan. Terkhusus di halaman 2 kita mengulas mengenai calon independen di Sulsel. Kemarin kan sudah sempat disinggung. Calon di Maros dinyatakan tidak memenuhi syarat. Beda kondisinya dengan calon perseorangan di Selayar. Sudah tadi pleno KPU dan dinyatakan memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Memenuhi. Jadi Maros tidak memenuhi, Selayar memenuhi. Terus pasti yang lagi rame tadi soal deklarasi salah satu kandidat di Pilwali Makassar. Iya. Tapi sama aja kemarin. Kesana lagi. Apa itu tiap malam begini bikin nih? Saya kepala aku benar. Dari tadi sebenarnya saya dua kali bolak-balik dari rumah ke kantor. Apa bisa? Jadi saya pakai kacamata ke kantor Tribunal. Naik motor pas sampai di parkir, saya cari kacamata di kantung baju, kantung jaket, kantung baju, tidak ada saya dapat Tribunal. Di mana? Jadi saya pernah naik ke rumah. Ih, jauh Sampai di itu rumah, deh. kaget istri saya bilang, kenapa kembali? Saya bilang, saya cari kacamata aku. Di mana kacamata? Saya pakai Oh, wah. Tribunal. Makanya tuh kasih. Aduh, mungkin karena terlalu banyak yang kita pikirkan Tribunal. Hari ini aktivitas kita di kantor memang sangat padat sekali Tribunal. Bayangkan kalau 7 kali kita bikin kegiatan aktivitas virtual di kantor dalam tempo berapa jam saja Tribunal. 7 kali hari ini. Ada bincang kampus, ada ngobrol virtual, ada Tribun Timur Properti Expo 2020, ada ngopi, ada yang Sulsel yang Frenel, ada deklarasi Api Rahman, ada Sibolo konten kreator. Jadi semuanya itu dikerjakan oleh teman-teman dengan penuh dedikasi, luar biasa. Jadi besok Tribuners, seperti biasa kita akan menyuguhkan berita perkembangan paling panas di Makassar. Sudah disampaikan tadi oleh redaktur politik Pak Aksa bahwa besok kita menjadikan laporan headline di halaman muka tentang deklarasi Api Rahman, deklarasi pertama di Pilwali Makassar 2020. Yang menarik karena Erwin Aksa turun gunung Langsung jadi ketua tim. Ini saya merasa menjadi pesan paling panas bagi kandidat lain. Kita sudah tahu sepak terjang Erwin Aksa, bagaimana beliau menjadi kingmaker di Pilkada DKI Jakarta 2017. Tokoh di balik kemenangan Sandiaga Uno, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengalahkan incumbent yang begitu kuat sekali di DKI Jakarta, Ahok. Dan itu tadi yang menjadi inspirasi pidato politik Erwin Aksa di deklarasi Api Rahman di Arya Duta. Kita juga telah menyaksikan sikap politik Yusuf Kalla di Pilwali Makassar. Bagaimana beliau menaruh harapan besar terhadap pasangan Api Rahman untuk membuat Makassar lebih maju lagi. Dan yang tak kalah penting adalah orasi politik Api Rahman dalam menuntaskan COVID-19 dan memulihkan ekonomi Makassar akibat pandemi Corona. Luar biasa memang tadi. Mantap.
Begitu nih kapan Tribuner? Oke Pak, dengan Ustaz kan Besok pilih lagi sih. besok lagi lanjutkan nih. Kan setiap malam juga ketemu. Itu nih Tribuner. Nanti Nanti saya lupa lagi kacamata. lupa kacamata tak pada ada jadi mata. Ikan nih. Dah. Mana kacamata?